Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trimila yang ada di luar sana. Kembali lagi bersama kita di konten ngobar dalam segmen horor yang kita angkat dengan nama Teror, teman ngobrol horor. Seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana terdapat makhluk halus yang mungkin banyak orang juga tidak mempercayai hal tersebut. Oleh karena itu, gua dan teman-teman gua di sebelah ini ingin menge-share pengalaman horornya kepada kita semua. Gua akan memperkenalkan mereka dulu. Yang pertama di sini ada Cindy dan yang kedua ada Karima. Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai yang akan diceritakan terlebih dahulu oleh Cindy. Jadi Sin, gue dengar kalau misalnya lu tuh pernah ngikutin kegiatan kemah ya? Iya benar. Nah, ceritain dong ke teman-teman pengalaman apa sih yang lu dapetin? Karena kan ini kan berbau-bau horor gitu. Ya langsung. Jadi gue ngikutin kegiatan organisasi gue itu kegiatan kemah. Nah langsung aja singkat cerita ya. Itu perjalanannya tuh lumayan lama, itu sekitar 1 jam lebih naik bus. Dan udah sampai, itu tuh villanya itu emang kayak villa udah tua, tapi tuh kayak terawat gitu, tua tapi bersih. Cuma emang gak terawat soalnya kayak banyak lumut, terus kayak banyak tembok-temboknya yang retak. Dan itu kayak hutan, samping-sampingnya hutan tuh kayak bener-bener villa itu tuh cuma satu doang di situ. Karena kayak dijarakinnya tuh hutannya tuh kayak bener-bener hutan semua gitu. Di samping villanya itu juga ada kayak gubuk gitu, apa sih namanya ya? Kayak gubuk gitu pokoknya buat tempat istirahat. Terus ada juga kayak taman-tamannya gitu, terus ada kayak kolam kecilnya gitu juga. Itu kayak emang villa tua yang udah nggak kepake kayaknya tapi terawat gitu. Kalian bisa bayangin lah. Dan di depan villanya itu ada halaman luas. Dan di halaman luas itu kayak udah banyak rumput-rumput liar gitu. Di samping-samping villanya juga banyak pohon pisang. Terus banyak pohon-pohon gede juga. Itu yang membuat suasana di situ makin gak enak lah pokoknya. Itu gue datang sampai itu sekitar malam jam 8-an kayaknya. Gue sampai di situ, turun. Pas gue turun, itu gue nggak tahu itu apa. Jadi ada cewek berdiri di lantai 3 kayaknya. Karena itu tuh villa tuh kayak tingkat gitu. Lantai 3 berdiri di situ. Dia ngeliat ke arah gue. Dan gue pikir itu kayak ya udah emang cewek sendirian di situ, mungkin emang lagi galau atau gimana. Dia berdiri di situ. Lu ini ngerasa nggak sih kalau itu tuh suatu hal yang aneh gitu? Enggak sih, karena ya kalau menurut gue itu mungkin hal biasa, mungkin ada cewek emang ada, mungkin itu yang punya anaknya yang punya villa itu mungkin lagi emang ke atas atau main-main di atas. Dia berdiri di situ di jendela villa itu. Gue lihat dia juga lihat gue. Yaudah terus gue anggap itu hal biasa. Terus gue akhirnya masuk untuk rapi-rapiin barang gue, untuk turunin barang-barang yang ada di bus. Sudah itu rapi-rapi. Udah tuh itu 3 hari kemahnya. 3 hari 2 malam. Udah tuh rapi-rapi. Udah kayak biasa jalanin aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan juga dilaksanain. Jadi tuh kita ada villa juga, tapi kita tuh sebagai peserta kegiatan itu tuh kemah, buat kemah gitu di depan villanya. Kan depan villa itu ada halaman luas gitu. Buat kemah di situ sesuai dengan kelompoknya. Dan gue kebagian sama teman-teman gue itu berlima di tenda yang depan villanya, depan banget villanya. Nah di situ itu kegiatan kayak berjalan lancar, kayak biasa aja gitu. Terus akhirnya pagi-pagi menuju siang lah, ada acara namanya naik gunung gitu, nanjak gunung. Dan itu oh ya, sebelumnya gue informasiin itu tuh ada di suatu daerah di Jawa Barat, gunung di suatu daerah di Jawa Barat. Di situ nanjak
ketika nanjak itu nggak ada apa-apa, kayak hal biasa nanjak gimana sih, kayak bawa-bawa perbekalan dan lain sebagainya. Dan ketika ada suatu gua di gunung itu, guanya itu ya mungkin cukup terkenal, mungkin kalian juga tahu, pokoknya ada suatu gua gitu di gunung itu nggak tahu kenapa, kan lagi istirahat, itu jadi tuh kita berhenti dulu kayak memperkenalin gitu loh, ini tuh gua ini gitu, sekalian mengedukasi gitu jadinya di situ, kayak sekalian nanjak tapi sekalian kayak menginformasikan kalau di sini tuh ada ini gitu. Terus kita istirahat di situ, terus nggak tahu kenapa itu tiba-tiba gue tuh ngelihat kuda warna putih. Itu bener-bener kuda, dia tuh kayak masuk ke guanya gitu. Kayak gimana sih, kayak cuman setengah badan gitu, cuman kelihatan tuh ekor sama badannya setengah. Jadi kepalanya nggak ada? Kayak masuk gua gitu loh. Oh, maksudnya Gue ngeliatnya cuman kayak badannya sama ekornya. Tuh gue lihat di situ dan emang posisinya kan lagi istirahat nih, lagi pada duduk. Terus gue nanya temen gue, lu ngeliat gak sih itu ada kuda warna putih? Terus temen gue bingung, apaan sih, nggak ada kuda warna putih, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa gitu. Terus gue juga bingung dong, karena gue kaget juga, itu kuda, tapi gue lihat kok itu kuda begitu. Pokoknya gue kan orangnya batu banget. lu mencoba untuk meyakinkan temen lu kalau lu Iya, tuh liar gitu. gue tuh orangnya batu banget dan keras kepala banget, kayak itu kuda lu nggak ngeliat gitu. Sampai gue kesel gitu, itu kuda lu nggak ngeliat, bener-bener kuda warna putih. Terus dia sampai kayak, enggak, gue nggak lihat, bener-bener nggak lihat gitu. Terus ya udah, gue anggap itu kayak, oh mungkin imajinasi gue, itu cuman halusinasi gue doang. Udah akhirnya jalan, istirahat udah selesai, kita jalan, nanjak lagi. Itu ada nanjak lagi, istirahat lagi. Informasiin ada suatu tempat juga namanya batu Quran gitu namanya. Jadi yang ngelihat itu tuh, kalau misalnya orang-orang tertentu bisa ngeliat tulisan Al-Qurannya, orang-orang tertentu doang. Tapi di situ gue ketika lagi istirahat, gue nggak ngeliat tulisan Al-Quran, cuma gue ngeliat ada kakek-kakek itu lagi diri di situ di bawah batu itu. Jadi tuh batu gede gitu. Kalian tau lah batu-batu di gunung tuh kayak gimana, gede-gede. Dia lagi diri di situ pakai tongkat, itu pakai jubah putih, pakai sorban, sama berjenggot panjang gitu. Gue mikir itu hal yang biasa. Maksudnya karena ya mungkin emang iya kakek-kakek yang mungkin lagi emang di gunung kan suka baik yang bertapa atau enggak yang kayak gitulah, menimba ilmu dan lain-lainnya kan. Ya gue nganggap itu hal biasa. Dan gue nggak nanya ke temen gue, dan gue biasa aja kayak, oh mungkin emang kakek-kakek lagi di situ. Dan ya udah, akhirnya udah setelah kayak gitu dikasih tahu informasiin kalau ini gini, akhirnya kita lanjut lagi nanjak. Selama itu nggak ada apa-apa, kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Sampai puncak pun nggak ada apa-apa. Dan turun juga nggak ada apa-apa tuh. Akhirnya kita udah sampai puncak, kita turun nggak ada apa-apa juga. Nah ini waktu yang amat-amat aneh sih menurut gue. Ini waktu yang benar-benar mencengkangkan banget. Jadi pas kita nyampe tuh agak sore, terus udah menjelang malam kan tuh maghrib. Kan karena emang gue jadi, gue tuh di situ posisinya lagi halangan teman-teman. Gue jadi lagi halangan, jadi gue lagi nggak sholat, jadi nggak baca Quran juga. Di situ gue posisi lagi halangan, terus disuruh istirahat. Abis turun gunung kan pasti capek ya, terus juga lagi halangan kan, pasti tambah capek lagi dong. Lagi terus disuruh istirahat. Jadi gue istirahat di kemah gue istirahat. Kayak biasa lah istirahat, kayak minum, terus kayak selonjoran kakinya dan sebagainya gitu. Itu biasa aja tuh, nggak ada apa-apa. Sampai gue nganterin temen gue untuk ngecas di dalam villa, kayak ruangan tamu gitu dalam villa. Kan pasti kalau ruangan tamu dalam villa tuh kan kayak luas gitu, kayak nggak ada apa-apa, cuma kayak bangku beberapa doang. Dan stop kontak cuma ada 2 doang. Itu gue anterin temen gue di situ, dia ngecas. Dia udah sambil ngecas kayak sambil nungguin gue ke kamar mandi. Enggak, temen gue yang kamar mandi. Temen gue ke kamar mandi. Terus abis itu gue nungguin HP temen gue. Ketika temen gue di kamar mandi, kok kayak suasananya tuh kayak beda. Iya kayak beda, kayak apa ya, kayak sumpek gitu loh. Kayak gimana sih, kalian ada di suatu ruangan,
tapi itu sumpek, padahal itu tuh kayak ruangannya tuh kayak ruangan terbuka gitu, bahkan jendela juga kebuka. Maksudnya gimana sih, kalau villa kan itu pasti kan banyak jendelanya kan, banyak jendelanya, terus banyak ruangan-ruangan yang maksudnya yang nggak sempit-sempit gitu loh, lega-lega, jadinya nggak sumpek kan. Tapi di situ tuh suasananya tuh sumpek banget, itu benar-benar sumpek banget. Dan entah kenapa gue lagi nungguin HP temen gue, itu tuh tiba-tiba badan gue tuh panas dingin gitu. Jadi lu tuh panas, lu pegang tuh panas, tapi lu tuh kedinginan, kayak kedinginan gitu, kayak nggak tahu kenapa. Terus dada gue juga nyesek di situ, gue pusing. Terus akhirnya pas udah teman gue selesai dari kamar mandi, udah selesai ngecasnya. Terus abis itu gue bilang ke kakak kelas gue, "Kak, kayaknya aku masuk angin deh," gitu. "Emang kenapa sih nih?" "Soalnya aku tuh kayak kedinginan gitu Kak, cuman badan aku panas, tapi pusing juga gitu, dada aku juga nyesek." Terus akhirnya gue dibawa ke kamar villa gitu, kamar villa yang ada di situ. Jadi tuh di villa itu ada beberapa kamar, dan di pojok tuh ke toilet, dan di samping toilet tuh, sebelum toilet itu ada ruangan tamu. Terus di sebelah, jadi tuh kamarnya tuh kayak dibagi, villa itu kayak ada 2 gitu, cuma itu villa 1. Jadi kamar, toilet, ruang tamu, terus kamar lagi, ruang tamu, toilet gitu. Jadi pokoknya setiap toilet tuh di ujung-ujung, dan ruang tamu tuh pasti abis kamar. Nah terus kayak gitu gue dibawa ke kamar villa yang sebelah kanan, yang deket ruang tamu sebelah kanan, gue dibawa ke situ. Terus akhirnya gue, ya gimana sih, kalau orang masuk angin pasti kan dikerokin ya, namanya dikerokin, terus dipijitin, terus dikasih teh. Ketika gue dikerokin itu, gue nggak tahu ngapain ada cewek berdiri di jendela. Jadi tuh kamarnya itu tuh madep ke halaman itu loh, ke halaman itu. Gimana sih? Jadi kamarnya tuh madep ke sana. Tapi tuh jendela di sana. Jadi ini kasur dan jendela tuh di belakang kasur. Tapi tuh gue ngerokinnya madep ke jendela. Ya gue ngerokinnya tuh madep ke jendela. Terus gue entah kenapa kayak, cewek ngapain sih berdiri di situ dan ngeliatin gue. Gue kayak, ngapain sih cewek berdiri di situ gitu. Sosoknya gimana? Maksudnya kayak orang normal biasanya, misalnya kayak cewek rapi atau pakai baju apa gitu? Gak rapi sih, dia tuh kayak Siluet apa siluet? enggak, kayak apa sih, kayak yang tadi gue lihat sebelumnya pas gue awal datang. Yang pas awal gue datang tuh kan gue liat cewek tuh. Gue mikirnya kayak, oh mungkin dia udah turun. Jadi gue kayak biasa aja, kayak oh mungkin dia cewek yang tadi tuh udah turun gitu. Tapi kenapa dia ngeliatin gue mulu gitu? Maksudnya gue kan lagi dikerokin gitu kan, maksudnya ngapain dia ngeliatin gue mulu? Itu tuh jendela hordengnya tuh agak dibuka gitu loh, jadi kelihatan gitu kan. Terus nggak lama kemudian ya udah tuh, gue bilang ke kakak kelas gue, "Kak, itu siapa dah?" gitu. Terus tiba-tiba pas gue bilang ke kakak kelas gue, dia hilang. "Oh kenapa sih Ndi? Nggak apa-apa kan, nggak jadi," gitu. Karena gue pikir kayak, ya mungkin hal biasa, kayak dia dari atas tuh turun terus lewat, mungkin emang ngeliatin gue kayak, wah kenapa nih anak nih gitu, kelihatan gitu mungkin. Terus ya udah dia lewat doang, terus ceweknya udah tuh gue akhirnya digituin. Terus akhirnya kita ke acara selanjutnya, itu acara api unggun. Terus di situ ngumpul semuanya, di acara api unggun itu ngumpul, terus kayak games gitu. Oh ya, sebelum acara api unggun tuh ada makan-makan, jadi semua itu sejajar gitu, jejer gimana sih, depan belakang. Iya. Ya gimana sih, enak makan gitulah, depan belakang. Terus depan gue itu temen gue, kebetulan yang depan gue itu temen gue yang bisa lihat juga, maksudnya yang bisa lihat gitulah. Dan gue di situ kayak biasa aja, kayak nganggep itu kayak ya udah biasa gitu. Pas lagi makan, kok gue ngelihat kayak di belakang temen gue itu kayak ada kayak raksasa gede gitu. Raksasa Gimana? di belakang temen gue. Jadi kan lu kan Iya, posisinya lagi di lapangan tuh, di halaman depan villa. Iya, halaman depan villa makan-makannya kan. Terus hadap-hadapan makan-makannya. Dan gue lihat di belakang temen gue itu nggak tahu itu apa. Gue takutnya itu halusinasi gue doang, tapi itu tuh jelas banget. Kayak itu gede, raksasa gitu, berbulu semua. Itu matanya tuh merah gitu. Terus gue kayak kaget dong, gue shock kan, kayak apaan itu gitu kan. Kok bisa, itu apaan segede itu gitu. Dan di situ gue posisinya gue pengen nangis, tapi gue pengen marah, tapi nggak bisa. Jadi kayak serba salah gitu. Ini gue kenapa sih? Terus dada gue juga langsung kayak dep gitu loh pas ngeliat itu, yang raksasa gede itu. Dada gue langsung dep.
Terus gue langsung bilang ke pembina gue langsung bilang, Bu saya mau nangis tapi saya mau marah juga gitu, nggak kuat tapi dada saya nyesek juga gitu. Terus yaudah kata guru gue, yaudah nangis aja nangis. Akhirnya gue nangis tapi gue nangis sambil kesel bawaannya, nangis kesel terus dada gue nyesek, gue tambah kenceng nangisnya. Terus akhirnya dipeluk sama guru gue, terus gue diusap-usap sambil dibacain ayat kursi, dibacain surat Al-Baqarah kayak gitu. Dan gue ketika dibacain surat-surat itu gue tambah kenceng nangisnya, tambah kenceng, terus gue tambah teriak-teriak. Mungkin yang lain dengar, tapi gue juga nggak tahu karena gue emang di situ emang gue lagi berdua doang sama guru gue, dan itu nggak terlalu deket sama mereka yang lagi piunggun. Lagi makan. Jadi gue dipisahin gitu, mereka makan terus gue dipisahin karena gue nangis tadi. Terus nggak lama kemudian, yang teman gue yang makan depan gue, yang tadi gue lihat di belakang dia ada raksasa, dia itu kesurupan. Tiba-tiba kesurupan kayak ketawa-tawa, nangis gitulah. Terus akhirnya dipisahin di tenda, terus gue juga dipisahin ke tenda yang lebih gede gitu. Dan acara selanjutnya kan api unggun ya, mereka tuh ngelaksanain api unggun kayak main-main gitu, dan gue sama temen gue berdua tuh dipisahin ke tenda yang lebih gede. Dan di situ ada kakak kelas kayak 3 orang. Terus sama tadi guru gue yang ituin gue tuh 1 orang. Yaudah gue sama teman gue. Dan ketika di situ itu tuh teman gue itu pokoknya dia tuh teriak, nangis tapi ketawa gitu. Sama kayak lu gitu yang tadi yang kayak bisa kayak nangis tapi mau ketawa gitu, itu mungkin dia kayak gitu juga kali. Iya, tapi kalau gue nggak bisa nyarin, kayak gue nggak bisa nangis, nggak bisa ketawa. Cuma kalau dia tuh kayak benar-benar kayak bukan dia gitu. Gue ngeliatnya tuh kayak bukan dia itu. Soalnya dia nangis ketawa aneh gitu. Terus akhirnya di situ kayak dibacain surat Al-Baqarah, dibacain ayat kursi dan lain-lainnya, pokoknya dizikirin. Sampai akhirnya kata guru gue kayak panggil orang setempat itu aja, mungkin dia tahu kenapa ini gitu kan. Orang pinter lah istilahnya kalau di desa yang tadi. Di desa gitu, kayak orang pintar di desa. Akhirnya dipanggil, pas dipanggil tuh dia kayak disembuhin gitu, pokoknya kayak ditekan-tekan gitu bagian tubuhnya, kayak di deket perut terus dada, pokoknya dibaca-bacain gitu. Gue nggak tahu baca apaan, mungkin kayak baca ayat suci Al-Quran gitu juga dibaca-bacain. Tapi tambah teriak terus, dan guanya tambah nyesek. Jadi ketika dia teriak, guanya nyesek banget dada gue. Jadi kayak bener-bener dia teriak terus kayak gue tuh ketekan gitu dada gue. Di situ kayak sakit banget gue dadanya. Gue sambil nangis, dia sambil teriak. Jadinya kayak nggak karuan pokoknya situasinya di situ dah. Dan yang lain tuh mungkin nggak tahu. Itu yang tahu mungkin beberapa doang yang ngeliat. Karena gue dipisahin gitu sama teman-teman gue yang lainnya. Ya udah tuh di situ akhirnya udah. Nah gue udah mendingan, gue udah nggak sesek lagi. Gue udah disembuhin gitu sama orang di situ. Nah temen gue ini dia tuh belum berhenti, dia masih teriak-teriak, masih ketawa-tawa gitu. Terus habis itu gue bilang ke guru gue, tadi saya lihat Bu, di belakang dia tuh ada raksasa gitu, hitam, matanya melotot gitu kan. Terus guru gue kaget, kamu lihat di mana? Itu di belakang dia Bu, kan di belakang dia juga ada pohon pisang. Jadi tuh kita makan tuh di yang tadi gue bilang, suasananya tuh yang ada pohon pisang, ada pohon-pohon banyak. Nah itu gue liat tuh di depan pohon pisangnya, jadi gue nyuruh di depan pohon pisang, tapi di belakang temen gue. Itu jelas banget gue liatnya. Dan gue gak tahu itu apa, kayak apa sih nih gitu, raksasa gede banget gitu, hitam semua gitu. Gue bilang ke guru gue dan guru gue kaget kayak, oh gitu ya gitu. Terus akhirnya dia bilang ke itunya, terus disembuhin lagi kayak biasa lah, kayak orang gimana sih dibaca-bacain. Kira udah akhirnya gue juga dipisahin. Yaudah tuh udah malam udah selesai, kegiatan juga udah selesai, akhirnya semua istirahat. Pas semua istirahat, temen gue itu dipisahin juga tendanya. Jadi tuh tendanya sendiri-sendiri, gue sendiri, temen gue sendiri. Dan temen gue tuh dipisahin juga sama kakak kelas yang jagain dia. Terus gue juga dipisahin ke tenda juga yang kakak kelas tuh jagain gue. Jadi gue tidur di tengah, kakak kelas gue tuh 2 orang kayak jagain gue di samping kanan kiri. Dan di depan tenda itu ada kakak kelas juga yang jagain cowok. Dia tuh 2 orang juga yang tugasnya itu bacain Al-Quran gitu. Kalau misalnya gue kayak takutnya kayak gitu lagi, kayak sakit lagi atau nyesek lagi. Udah gue istirahat.
gimana sih kalau orang pertama kali merem kan tidur kan pasti kalau sebelum tidur belum terlalu lelap ya. Iya masih sadar. Pas pertama kali merem yang gue lihat tuh kuburan. Jadi kayak merem terus gue lihat kuburan, itu kuburannya itu jadi kuburan terus kembang, cuman batu nisannya itu bukan batu nisan, kayak batu nisan tuh kayak batu setengah batu yang gede gitu loh, setengah batu gede itu cuman kayak gitu doang, nggak ada namanya, kayak cuman kuburan terus kayak kembang tanah, ya pokoknya kuburan kasih kembang sama nisannya tuh kayak gitu, batu. Itu pertama kali gue merem, terus gue udah agak terlelap, itu tuh gue apa ya, gue ngelihat kayak nggak tahu itu mimpi, mungkin tuh mimpi, gue sih anggapnya itu mimpi. Gue lihat cewek yang tadi gue lihat itu, yang gue lihat tadi pertama kali, sama yang gue lihat di kamar yang pas gue lagi sakit. Itu gue lihat cewek itu, tapi ceweknya tuh kayak lain gitu kan. Kalau yang gue lihat tuh kayak dia mukanya pucet, yang tadi gue lihat yang pertama kali sama yang di kamar mukanya pucet, terus kayak orang kedinginan. Tapi tuh di mimpi gue itu dia tuh cantik gitu, tapi tuh bajunya sama, baju kayak baju gimana sih, baju anak-anak kayak baju remaja gitulah, pakai rok tapi dia pakai rok, terus dia cantik. Di situ tuh dia dibawa sama dua om-om gitu, dua orang bapak-bapak, dibawa kayak dipaksa gitu, kayak diseret-seret gitu loh, kayak yang bapak satunya lagi tuh megang tangannya, terus satu lagi juga megang tangannya, kayak diseret-seret gitu. Terus abis itu gue lihatnya tuh dia tuh diperkosa di situ, pokoknya parah banget. Di situ tuh gue kayak cuman berdiri, gue ngelihat itu, gue teriak tapi tuh kayak kayak nggak ada suaranya teriakan gue di mimpi gue itu. Dia diperkosa, terus habis itu pokoknya kasihan banget, gue tuh denger dia nangis, gue denger jeritan dia kayak kayak tolong, kayak kayak nyata banget itu buat gue, kayak gue mau nangis tapi gue nggak bisa gitu. Gimana sih lu perasaan kayak ngelihat kayak gitu depan mata lu sendiri, dia teriak tolong, dia teriak kayak gitu. Terus ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa ngeliatin teriak, dan itu pun nggak ada suaranya. Dan abis itu ketika abis dia diperkosa, dia diseret lagi kayak ke semak-semak gitu. Terus itu gue lihat bapak-bapak yang satunya itu, om-om yang satunya megang kayak kampak, yang tapi bukan kampak yang ujungnya runcing, bukan, jadi kayak gagangnya tuh kayak kampak cuma ujungnya runcing. Ya pokoknya yang kayak gitu. Itu kayak di cerak, itu jelas banget suaranya di kuping gue, dan gue lihat itu bener-bener depan mata gue, dan gue lihat tuh kayak darahnya bener-bener kesemak-semak, kayak cerat gitu. Sadis juga ya horornya. Itu gue di situ gue nangis, tapi gue nggak keluar suara, gue nggak bisa teriak, gue cuma kayak jangan, tapi gue nggak kedengeran suara gue gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa terpaku di situ. Dan ketika itu abis kayak gitu, dia tuh kayak dibawa lagi sama bapaknya, terus nggak tahu dibawa kemana. Udah gue bangun, gue bener-bener keringetan, gimana sih, kayak orang shock, keringetan, deg-degan, terus gue juga kayak abis nangis. Terus abis itu gue bilang sama kakak kelas gue tuh, kak aku mau ke toilet gitu. Terus akhirnya gue ke toilet kan, gue dianterin sama kakak kelas gue yang tadi yang 2 orang cowok itu, karena kakak kelas yang 2 cewek itu lagi tidur. Terus yang kakak yang satu lagi tuh yang cewek suruh yang cowok aja yang nganterin gitu, nganterin sampai depan doang. Kira gue dianterin ke toilet yang sebelah kanan yang deket pohon pisang. Gue dianterin ke situ, terus yaudah tuh kayak biasa. Udah habis dari situ, udah kayak biasa, gue kembali lagi tidur. Itu pas tidur itu nggak mimpi apa-apa lagi, kayak udah biasa. Nah terus udah itu kayak biasa tidur sampai pagi. Nah pas paginya itu tuh kayak udah mau siap-siap pulang kan, kayak kita olahraga dulu. Biasalah kalau kegiatan kemah kan pasti pagi-paginya olahraga dulu. Udah hari ketiga ya? Ya udah hari ketiga olahraga dulu. Pas sebelum pulang olahraga dulu, rapi-rapi, beres-beres gitu. Dan gue itu nggak ada hal yang aneh, kayak biasa. Dan akhirnya udah tuh bus yang jemput gue tuh datang, jemput teman-teman gue datang. Terus abis itu pas gue mau masuk, oh ya sebelum itu gue bilang dulu, jadi ada kakak kelas gue yang bisa itu juga. Gue nggak tahu dia kenapa, pokoknya tiba-tiba dia bilang ke gue, Sin,
itu tadi ceweknya ngeliatin kamu mulu ya. Terus gue kayak langsung, kok kakak tahu gitu. Gue bingung, kok kakak tahu? Ya aku bisa gitu. Bisa apa nih maksudnya? Kan aku nggak ngerti gitu kan. Karena itu pengalaman pertama kali kayak ngerasain hal-hal yang aneh kayak gitu. Dan menurut gue tuh kayak biasa aja. Tapi kakak kelas gue tuh tahu kayak, kok kakak tahu? Kakak maksudnya bisa apa gitu? Ya pokoknya itulah ntar diceritain di bus gitu. Terus ya udah akhirnya, pokoknya lu jangan liatin dia terus, soalnya dia ngeliat ke lu terus gitu. Ya gimana ya, kalau misalnya diliatin masa kayak kita berpaling gitu kan kayak nggak enak gitu. Karena gue anggap itu kayak orang biasa, bukan kayak makhluk-makhluk aneh. Gue emang kayak orang biasa karena emang tampilan tuh orang biasa, cuma emang kayak gimana sih, kayak kedinginan gitu. Jadi orang gue ngeliatnya juga kasihan dong. Ya udah kayak biasa. Terus gue pas mau masuk ke, pas naik ke busnya, gue ngeliat lagi kan ke jendela, dia tuh kayak mau nangis gitu, kayak gimana sih, matanya tuh sedih gitu. Gue ngeliat jelas kok mukanya cantik, jelas, tapi cuma pucat kedinginan gitu. Dia kayak nangis gitu, kayak gimana sih, kayak orang nangis kayak gini, dia tangannya gini. Terus ya udah, terus gue kayak biasa aja tuh kayak, terus dalam hati gue, aduh jangan ikut ya gitu, aku mau pulang gitu. Tapi gue menganggap itu kayak bukan makhluk aneh, maksudnya bukan makhluk halus gitu, kayak orang biasa. Tapi dalam hati gue ngomong kayak jangan ikut ya gitu, gue mau pulang gitu. Mungkin bisa tersampaikan, mungkin karena sesama manusia, gue mikirnya kayak gitu. Terus ya udah, kira gue pulang kayak biasa. Ya udah kayak biasa kayak gitu. Terus pas dia udah sampai rumah, gue sama mama gue, kata mama gue, tunggu kak gitu. Oh ya, for information, kalau mama gue tuh bisa juga kayak bisa nyembuhin orang yang kayak kesurupan gitu, bisa lihat juga. Dan kalau gue nggak tahu kenapa gue ngerasain hal itu, karena gue emang ya gue pikir itu hal yang biasa, jadi kayak udah biasa aja. Terus gue suruh duduk dulu. Pas gue duduk itu, mama gue tuh kayak langsung kayak usap-usap belakang gue, kayak langsung baca-baca, terus langsung nepok-nepok gitu. Terus gue tanya kenapa mah gitu. Itu tadi ada cewek yang ikut. Hah? Gue kayak, hah? Cewek ikut? Gue nggak tahu maksudnya. Gue nggak ngerti karena itu baru pertama kali gue ngerasain kayak gitu, kayak, hah, cewek ikut? Iya tadi ada yang ikut di kamu, nempel gitu. Nempel cewek? Iya cewek gitu. Kamu tadi ketemu siapa emang? Ada sih cewek. Akhirnya gue ceritain kan, ada si cewek tadi ketemu. Cuman emang dia manusia mah kayak biasa, kayak emang dia pucat aja sama kedinginan. Terus kata mama, terus akhirnya udah kata mama gue dijelasin gini. Ya udah gue ngerti ternyata. Oh ternyata itu emang mereka beneran ada gitu maksudnya. Dan yang gue lihat, yang tadi hal-hal aneh yang gue lihat anggap biasa, ternyata itu beda, bukan hal yang biasa gitu. Ternyata itu mereka. Itu lu ngalamin kejadian kayak gitu tuh di tahun berapa sih? Kayak sih 2018. Berarti udah lama kan? Pokoknya pas gua awal masuk organisasi itu. Kayak udah lama ya. Udah lama kan? Dan ya menurut gua nih ya, gua kan penasaran nih dengan apa yang lu alamin gitu. Penasaran kan? Lu selama dari 2018 itu sampai sekarang tuh lu nyari tahu nggak apa yang lu rasain saat itu? Terus jawabannya itu kenapa gitu? Misalnya kayak lu kan ngelihat sosoknya nih, yang mulai dari datang sampai ngikutin dan sebagainya, dan bahkan masuk mimpi lu kan? Iya. Itu lu tahu nggak? Itu tuh kok bisa sampai sebegitu gitu? Lu udah nemu jawabannya belum sih? Iya, akhirnya setelah itu gue kan diceritain sama mama gue kan, ternyata emang apa ya, kalau kayak gitu dia kadang minta tolong. Dan yang mimpi yang gue lihat itu emang itu bukan mimpi, beneran kejadian dari si sosok itu. Iya, jadi gue dikasih flashback ke dia. Jadi kayak gue tuh dibawa ke alamnya dia waktu itu gitu. Gue juga nggak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu. Mungkin walau alam. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Kayak gue itu tuh emang beneran bukan mimpi. Jadi dia nunjukin cerita dia dan berharap gue bisa tolong. Gue nggak ngerti dong. Gue tolong gimana? Gue harus apa? Gue juga nggak tahu dia di mana. Karena iya, karena abis itu dia abis dibunuh itu kayak seretnya, terus udah gue bangun, gue nggak tahu diseret kemana, gue nggak tahu. Terus ya udah kayak biasa. Terus gue suka nonton ya yang gitu untuk gue tahu kayak ini tuh apa sih sebenarnya, kayak gini tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus juga gue tanya-tanya juga ke orang-orang yang pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Dan ternyata emang ya itu emang kejadian yang bukan biasa, kejadian yang
bukan kejadian hal yang biasa, itu kejadian yang berbeda yang menunjukkan kalau mereka tuh ada kayak gitu. Oke, berarti tadi ya dari kalau misalnya kita dengerin ya cerita dari Cindy ini itu gimana ya, horor pesadis gitu. Karena kan kayak dapat penayangan, maksudnya flashback, terus dia tuh sampai dengar real, terus pas pembunuhan juga real. Dan kalau misalnya dari sepengetahuan ilmu yang tadi kita dengar juga di Cindy, berarti dia itu kayak minta tolong gitu. Iya, dia minta tolong. Gue masih penasaran nih, kalau misalnya kayak gitu kita harus apa? Masa kan manusia tau lah hati nuraninya tuh berbaik, bisa apa pengen nolongin dan sebagainya. Dan kata mak lu tuh apa gitu, kita boleh nolongin atau enggak? Oh iya, gue mau sampein juga. Jadi pas gue ceritain kayak gitu, mama gue juga tahu ternyata. Mama gue tahu juga ternyata mama gue juga gimana ya, juga tahu tentang cewek itu. Dia juga kayak mungkin dikasih flashback juga kali sama cewek itu. Terus kata mama gue, doain baca Al-Fatihah, terus bilang ke yang tadi aku lihat gitu. Kayak pokoknya dibacain Al-Fatihah terus supaya dia tenang. Terus bilang yang tadi aku lihat supaya dia tenang, terus nggak gangguin orang lagi, biar meninggal itu tenang gitu. Itu yang disuruh mama gue untuk lakuin ketika gue abis ngalamin kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya kita punya temen nih, terus juga kan namanya kita udah dengar cerita dari orang yang mengalaminya langsung, kita jadi tahu nih. Kalau misalnya ada teman nongkrong kita yang punya cerita kayak gitu tapi nggak tahu jawabannya, kita mungkin bisa ngasih tahu juga ke dia gitu. Bahwasanya ya makhluk halus itu atau kayak tentang jin-jin gitu itu memang ada. Bahkan di dalam agama kita pun ada yang namanya jin korin gitu ya, yang menyerupai orang yang udah meninggal gitu. Dan mungkin ya kalau menurut gue ya, mungkin yang si orangnya itu udah tenang, tapi gara-gara ada si jinnya ini terus dapat mitos dan sebagainya, dia jadi bangkit gitu. Makanya dari itu menarik. Jadi keren banget nih dari ceritanya si Cindy nih, karena gue juga baru pertama kali ngedengernya sampai dapat penglihatan seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi nih ke cerita berikutnya, karena dari Cindy aja pun kayaknya udah menarik gitu, apalagi dari Kak Riba gitu. Katanya sih si Kak Rima ini memiliki cerita yang sama maksudnya 11-12 mirip lah, cuman ya berbeda dari sudut pandang gitu. Langsung aja mungkin Kak, dari Kak Rima langsung bisa ceritain cerita horor ya.